Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita. Saya dari mahasiswa ISIF jurusan PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam merupakan sebuah keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan Islam dari waktu ke waktu sejak lahirnya Islam sampai sekarang. Juga merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun dari segi institusi dan konsepsionalis dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Setelah pendidikan di masa Rasulullah, maka kemudian ada pendidikan di zaman Khulafaur Rasyidin. Di antaranya yang pertama adalah pendidikan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pendidikan itu meliputi pendidikan akidah atau keyakinan, pendidikan akhlak, pendidikan ibadah, dan pendidikan kesehatan. Untuk pendidikan keimanan, Abu Bakar itu menekankan bahwasanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kemudian untuk pendidikan akhlak, Abu Bakar itu mengajarkan tentang adab masuk rumah, misalnya adab bertetangga, adab bergaul dengan masyarakat dan yang lainnya. Untuk pendidikan kesehatan, Abu Bakar mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua adalah pendidikan di masa Umar bin Khattab. Berbicara masalah pendidikan, Umar bin Khattab merupakan salah satu seorang khalifah yang sangat cerdas. Beliau melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah.
Beliau juga menerapkan pendidikan di pasar-pasar, di masjid-masjid. Juga beliau mengangkat guru di tiap-tiap daerah yang telah beliau taklukkan. Mereka bertugas untuk mengajarkan isi Al-Quran, mengajarkan fikih dan ajaran-ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan Islam di masa Utsman bin Affan. Nah, pada masa Utsman bin Affan, mushaf itu mulai dikumpulkan dan kemudian dibukukan. Nah, pada masa ini umat Islam itu sudah tersebar luas, sehingga yang mereka butuhkan adalah pemahaman Al-Quran yang mudah dimengerti dan dijangkau oleh pikiran mereka. Seperti itu. Peranan hadis dan sunnah juga sangat penting untuk menjelaskan tentang Al-Quran yang masih global, sehingga muncullah bermacam-macam ilmu hadis seperti itu. Untuk tempat belajar itu masih diputar di masjid-masjid dan di rumah-rumah. Nah, pada masa ini bukan hanya Al-Quran yang dipelajari, akan tetapi ilmu-ilmu hadis juga dipelajari langsung kepada para sahabat-sahabat Rasul. Yang keempat yaitu pendidikan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dasar pendidikan Islam dulunya yang bermotif akidah dan ketauhidan sekarang berubah menjadi atas dasar motivasi, ambisius, kekuatan dan yang lainnya. Akan tetapi sebagian besar juga ada yang masih berpegang teguh pada ajaran yang Rasulullah ajarkan secara murni. Nah, dapat diduga bahwasanya kegiatan pendidikan pada saat itu mengalami hambatan dan tantangan karena adanya perang saudara. Ali sendiri juga pada saat itu tidak terlalu memikirkan yang namanya pendidikan, karena ada yang lebih penting dari itu, yakni menjaga kesejahteraan, ketentraman dan keamanan masyarakat dalam kegiatan kehidupan, yakni dengan mempersatukan kesatuan umat muslim. Akan tetapi sayangnya Ali itu tidak berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.